Yang hasilnya kurang dari 10, yang hasilnya nanti kan ada yang lebih dari 10 tuh. Kurang dari 10. Pakai abstrak konkret. Ini kurang dari 10. Oke, kita akan belajar penjumlahan bilangan satu angka dengan satu angka yang hasilnya kurang dari 10. Di tangan ibu ini masuk penjumlahan. Di tangan kiri ibu ada satu stick. Di tangan kanan ibu ada Satu stick. Bila digabungkan hasilnya menjadi 2 stick. 2 stick. Ada satu gambar. Pakai abstrak dong. Ini saya tulis betul. Anak-anak, di tangan ibu ada apa? Satu stick konkret. Di sini satu. Konkretnya satu dulu. Satu di tangan kiri ibu ada? Di tangan kanan ibu ada? Bila digabungkan menjadi 2 stick. Gambar stick 2. Gambar abstrak. Abstraknya 1 tambah 1. Abstraknya 1 tambah 1. Bisa mencongaknya. Mencongaknya bisa pakai kita punya jari. 1, 1. Jari kiri ibu, di tangan kanan ibu ada? Kiri, 1 jari. Di tangan kanan ibu ada? 1 jari. Jika ibu gabungkan menjadi 2 jari. Itu mungkin satu contoh sakomahnya, nanti yang lainnya juga begitu, 2 jari, 2 stick, intinya sudah, iya itu sudah, ini makanya itu sudah masuk 1 sampai kurang dari 10, jadi hanya sampai 9 saja. Jadi 5 tambah, bisa buat di anak-anak 5 tambah 4, nanti dia punya hasil 10-nya di atas 10 lagi yang beda, jadi tidak boleh ajar sampai 10. Hanya di bawah 9, karena nanti 10-nya dia punya cara kerjanya beda. Oke, jadi satu contoh Supasko sudah. Oke, lanjut. Contohnya untuk kami angka 9, jadi teman-teman bisa menggunakan stick, bisa 5. seperti ini. Di tangan kiri ibu ada 5 stick. Tapi jangan ajar anak-anak untuk hitung 1, 2, 3, 4, 5. Langsung tanya dong. Di tangan kanan ibu ada 4 stick. 5 stick dan 4 stick ini digabungkan menjadi 9 stick. Usahakan, kan kita tadi sudah belajar yang 1, di sini kan 1 sampai dengan
5 saja itu pengenalan tadi. Di pengenalan kita sudah tahu ini 1 sampai 9 kita sudah tahu. Jadi jangan lagi di penjumlahan, kalau kita sudah menjumlahkan penjumlahan yang hasilnya sampai dengan 9 atau di bawah daripada 10, jangan lagi bilang 1, 2, 3, 4, 5. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lagi langsung. 5 digabungkan dengan 4 stick ini menjadi 9 stick. 5 stick dan 4 stick ini digabungkan menjadi 9 stick. Jangan lagi kita bilang 1, 2, 3. Untuk kan ada anak-anak punya dari kelas rendah ya, dari kelas 1 nih, mereka kan belum bisa tuh. Jadi mungkin mereka hitungnya dalam hati, intinya ibu angkatnya ini ada berapa, jadi mereka bilang bunyinya keluar itu 4, tapi mereka tidak bilang 1, 2, 3, 4 lagi, tapi mereka hitungnya dalam hati baru bisa tahu 4. Iya. Kalau untuk itu tuh ibu tuh, kalau untuk itu tuh bisa seperti itu juga ibu bagi anak-anak yang lambat. Tapi kalau misalnya di pengenalan tadi tuh, anak-anak kan sudah tahu. Dari yang kita pengenalan tadi itu cara menulis 4 yang kita bisa gunakan dengan gerakan tubuh dan lain sebagainya itu, dia sudah tahu bahwa itu 4. Jadi ketika kita menunjuk itu anak yang otaknya sudah ini, memang dia sudah tahu. Kalau anak yang kita bilang lambat, ya kita boleh menyatakan begitu, tetapi tidak lagi dia datang sini 1, 2, 3, 4, 5, jangan lagi. Tapi boleh dia kalau kita bilang dia mau hitung dalam hati karena kita mengingat dia punya kondisi tidak seperti anak yang lain, anak yang lebih bisa, bolehlah. Tapi jangan dia datang untuk hitung 1, 2, 3, 4, karena nanti juga bisa pengenalan berikutnya itu kita punya, kalau kita punya waktu banyak itu kita tunjuk di teman-teman meraba melihatnya toh. Dan tadi itu di abstrak tuh bisa dilihat, bisa diraba dan bisa dibayangkan. Kalau itu konkret tuh. Nah nanti bisa jalan ke teman-teman untuk kasih tunjuk sebenarnya. Hanya karena kita punya waktu ini agak mepet, jadi kami hanya di tempat. Mestinya itu jalan keliling. Kalau kita punya banyak ini waktu, kita bisa lakukannya seperti itu. Sehingga para penerapan di kelas itu tidak salah dan anak-anak itu bisa paham dengan baik. Nanti di kelas akan diterapkan begitu. Karena anak-anaknya suka dia harus lihat, dia harus dulu baru. Ini nih, kita harus pi. Di tangan kiri ibu ada berapa? Ada 5. Ya, betul-betul. Iya, seharusnya jalan keliling tapi kan mengingat waktu toh. Iya. Itu pembelajaran yang sebenarnya. Nanti juga itu juga bisa menggunakan anak-anak, ada yang bisa bantu ibu kok. Nah, ada yang maju bantu pegang. Nanti anak dia akan ikut dan juga karena awalnya kita sudah begitu. Ayo, anak ini Nike boleh pergi tunjuk di teman-teman, dia bisa bilang. Oke. Ini bisa dipakai. Iya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Sudah, lanjut nih. Lanjut berapa nih? Sesi 2. Lanjut 2, so. Beta hapus. Kesimpulan dulu. Kesimpulan. 4 didapat dari 1 dan 3 atau 2 dan 2. Jadi di sini nih 1 dan 3, nanti bisa juga 2 dan 2. Mentok di situ sama. 3 dan 1. Iya, sama ini 1. Iya, hanya dapat 2 sah. Iya, dia hanya 2. Nanti untuk yang ini 5 juga begitu. Iya, 5 juga begitu. 5 juga begitu. 5 bisa 2, 3. 5 itu dapat dari mana? 2 dan 3. 2, 3. 1 dan 4. Masih. Itu sah. 1 dan 3. Bisa 3, 2. Ini 2, 3 sih. Iya tuh. 3 dan 2. 1, 4, 2, 3, 3, 2. Kadang kan di penjumlahan itu kan ada yang terbalik tuh, ada yang 1 tambah 4 jumlahnya berapa kayak gitu toh.
Ke-4 digabungkan, nah digabungkan 1 begitu. Pokoknya dari Iya. kita punya ini supaya anak itu bisa tahu tuh ada di otak itu 5, kayak gitu. Sehingga di penjumlahan ini kan di dasar ini di bilangan 1 sampai 9 tuh dia harus tahu pasti. Sehingga di penjumlahan selanjutnya itu dia tidak mikir lagi, oh oke 2 tambah 5 dia harus tambah 2 jadi 7 kayak gitu tuh dia tidak mikir lagi, tapi sudah terkonsep di dia punya otak gitu. Jadi di penjumlahan nanti selanjutnya tuh tidak perlu waktu yang lama untuk dia bisa menjawab. Penjumlahan 2 angka dan 1 angka atau 1 angka dan 1 angka yang lebih dari 10. Ya, 1 angka supaya nanti di kelas juga begitu. Oke. Penjumlahan bilangan 1 angka dengan 1 angka yang hasilnya lebih dari 10. Lebih sah. Nanti tambah lah. Lebih dari 10. Konkret. Terus gitu kawan. Konkretnya. Oh, tapi kita harus kasih kenal itu doa yang. Kasih kenal itu. Nah, ini kan sudah lebih dari 10. Emangnya kan yang lebih dari 10. Kita bisa menggunakan yang ini. Ya. Dong ya. Beta sah. Makanya kita kasih kartu dulu. Hah? Oh, kita besar mana? Ya. Pakai mic Untuk ini kartu kan kita mau menghitung penjumlahan lebih dari 10 karena untuk kartu satuan itu kita bisa menggunakan kartu seperti ini. Sudah sepakatnya untuk kartu satuan kita menggunakan warna putih. Jadi kartu putih ini dinamakan kartu satuan. Ya, ini untuk angka 10. Nah, di angka untuk yang jumlahnya 10 ya. Di tangan kiri ibu ada 5 kartu putih. Kartu satuan. Di tangan kanan ibu ada 5 kartu satuan. digabungkan menjadi 10 kartu satuan. ada 10 kartu satuan. Nah, 10 kartu satuan ini kita bisa surat dia menjadi 1 kartu hitam. 1 kartu hitam. Nah, 1 kartu hitam ini
satuan. supaya Berarti kasih kenal warna putih satuan, hitam